Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami, Islamic Science Research Institute, pengelola sebuah proyek yang bernama World Twilight Project dan pemilik data Rembang baik petang maupun pagi, morning and evening twilight, yang terkaya di dunia, yang paling komprehensif di dunia. Namun di samping kami melakukan riset tentang twilight ini, tentang kehadiran fajar dan menghilangnya syafaq, kami juga melakukan penelitian dalam bidang Global Islamic Calendar, kalender Islam global, pemersatu, ya, Unified Global Islamic Calendar. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang kemungkinan terjadinya perpecahan, keterbelahan pada Idul Fitri 1444 Hijriah yang akan datang. Baiklah, untuk itu saya izinkan saya share file saya. Ya, judul presentasi saat ini adalah Awal Ramadan Bersama, namun Imkan Ru'yat Mabims membelah umat di akhir Ramadannya. Ini sangat menyedihkan sekali. Saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute di Jakarta, Indonesia. Pada 7 Februari 2023 lalu di sebuah televisi Indosiar diberitakan ini pada rubrik fokus, ya, Muhammadiyah awal Ramadan 23 Maret 2023. Seingat saya pada saat itu di kupas juga bahwa akhir Ramadannya yang jatuhnya pada 21 April 2023. Cuman di judul ini hanya dicantumkan awal Ramadan 23 Maret 2022. Nah, untuk itu akan kita kupas beberapa isunya. Pendahuluan. Tanda-tanda astronomis untuk awal Ramadan 1444 Hijriah itu sudah sangat jelas. Jadi sudah very obvious, ya. Jadi tidak mungkin ada perbedaan. Insya Allah tidak akan ada perbedaan dalam mengawali Ramadan 1444 Hijriah karena memang tanda-tandanya sangat bagus sekali. Krisis justru terjadi pada akhir Ramadannya, yaitu pada Idul Fitri 1444 Hijriah. Ini akan sangat krusial di sini. Imkan Ru'yat Mabims, kriteria Imkan Ru'yat Mabims itu singkatan dari Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura membelah umat pada akhir Ramadan yang membelah umat. Bahkan kriteria Imkan Ru'yat Mabims ini kalau kita memperhatikan, ya, kalau para penonton memperhatikan, sebetulnya bahkan 11 kali selama 1444 Hijriah ini membelah umat Islam. 11 kali, kecuali yang Ramadan itu. Yang Ramadan yang tadi itu memang tidak. Tapi yang lainnya itu 11. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kriteria yang sangat tidak reliable. Sangat tidak reliable. Nanti akan kita lihat. Karena kriteria ini disiapkan secara serampangan dan gagal melihat fenomena alam secara holistik,
dan komprehensif. Melihatnya sangat parsial. Selama bulan Syawal nanti, ya, bila tidak diputuskan segera dirubah, umat Islam ASEAN akan beribadah sekitar 12 jam di belakang Muslim Amerika. Ini sangat suatu anomali yang sangat luar biasa itu. Kita itu selalu harus sholatnya itu lebih awal 12 jam dari orang sekitar, ya, 12 jam dari orang Amerika. Kalau kita saat sholat subuh tadi kira-kira 2 jam, 3 jam, katakanlah 5 jam, 4 jam yang lalu, mereka itu jadi pada jam 5 tadi, katakanlah jam 5. Mereka itu nanti 12 jam kemudian akan sholat subuh di hari yang sama, di tanggal yang sama. Tapi justru di bulan Syawal nanti kita akan terbalik. Kita akan 12 jam di belakang mereka. Ini suatu yang luar biasa. Sekarang akan saya tunjukkan bahwa Yasin, surat Yasin 38-40 itu menjelaskan fenomena astronomis pergantian bulan Komariah. Ayat-ayat ini sangat luar biasa sekali. Yang 38-nya, Yasin 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Yang ininya demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Jadi ini yang paling penting adalah yang akan ditekankan di sini, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Nah, kalau melihat membaca ayat ini secara tekstual, sangat tekstual, para paham bumi datar ini akan bilang, wah, kalau gitu matahari yang mengitari bumi. Jadi matahari yang mengitari, yang bergerak itu, bukan bumi yang mengitari matahari. Ini adalah kalau tidak diberi dasar pengetahuan tentang sains, jadi kemudian membaca ayat-ayat suci, udah secara sangat tekstual, ini yang berbahaya. Nah, sekarang saya tunjukkan bahwa itu keliru. Kita lihat ayat sebelumnya. Tadi kan 38, sekarang ayat 37-nya. Wa ayatul lail. Ini sangat tegas sekali. Allah itu hanya menunjukkan bahwa satu saja ayat di sini maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Satu saja ayat tanda kebesaran Allah bagi mereka. Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam. Naslahu minhun nahar wa idahum mudlimun. Kami tanggalkan siang dari malam, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Jadi yang tadi dikatakan matahari bergerak itu dalam peredarannya itu adalah pergerakan semu. Jadi matahari berjalan itu adalah perjalanan semu atau apparent movement akibat bumi berotasi. Jadi bukan pergerakan sesungguhnya, tapi itu pergerakan semu. Jadi harus kita tuh memahami menafsirkan ayat-ayat Allah itu juga, kalam-kalam Allah itu juga harus mengetahui dasar sains. Nah, sekarang kita lihat animated earth rotation-nya. Nah, jadi bumi itu berotasi seperti ini sehingga seolah-olah benda-benda langit itu, bumi, matahari, bulan, bahkan bintang-bintang itu bergerak begini. Seolah-olah bergerak. Jadi ini berputarnya dari barat ke timur, kemudian seolah-olah bulan, matahari, bintang-bintang itu bergerak dari timur ke barat. Itu anunya. Dalam fisika itu, definisi sebuah benda itu bergerak bila jarak terhadap benda-benda yang lainnya itu berubah. Berubah itu bisa bertambah jauh, bisa bertambah dekat. Itu dinamakan bergerak. Nah, persoalannya kita sekarang seperti kita di kereta api. Jalan di kereta api, kita melihat
tiang-tiang listrik bisanya berjalan ke arah depan sana, tiang-tiang listrik, pohon-pohon itu bergerak seolah-olah bergerak ke sana kan, ke arah lawan, ke arah berlawanan dengan arah perjalanan matahari. Itulah gerakan semu namanya. Nah, sekarang dengan gampang sekali kita membuktikan bahwa yang bergerak itu kereta, karena kereta berubah jaraknya terhadap pohon. Kereta berjaraknya berubah terhadap tiang listrik. Tapi antara tiang listrik dan pohon itu tidak berubah, toh. Dia tetap. Maka yang kita sudah pastikan bahwa yang bergerak adalah kereta apinya. Ini juga begitu. Jadi tidak bisa kemudian memahami kalam Allah itu hanya dengan tekstual. Harus memahami juga apa latar belakang sainsnya di situ. Karena sains itu juga sama-sama ilmu Allah. Itu soalannya. Oke. Sekarang kita lihat ayat 39-nya. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi ini adalah kalau kita anukan, ini adalah definisi datum. Jadi karena pada manzilah yang terakhir, manzilah itu, manzilatun itu bentuk tunggalnya. Tapi kalau dia berbentuk jamak, manazil. Nah, jadi manzilah yang terakhir, di manzilah yang terakhir dia akan berbentuk tandan yang tua, yang terakhir. Jadi setelah itu, itulah titik nol. Jadi ayat ini mendefinisikan tentang datum, bahwa konjungsi atau ijtima itu sebagai titik nol. Dan kalau titik nol itu, it has unit. Dia memiliki unit. Nol itu ya. Misalnya 0 kilogram, artinya ya ada unitnya kilogram. Atau 0 kilometer, ada unitnya kilometer. Tapi dimensionless. Tidak ada dimensinya. Jadi kalau misalnya 0,001 kilogram, ya 1 gram. Jadi bukan nol lagi itu. Ya kan? 0,001 kilometer ya berarti 1 meter. Jadi sudah bukan nol lagi itu. Jadi kalau dia nol, maaf. Kalau nol itu ya tidak ada dimensinya, meskipun ada satuannya. Nah, ini juga seperti itu. Inilah titik nol. Ijtima itu adalah titik nol. Kemudian kita lihat ayat 40-nya. Lasyamsu tajri li mustaqarril laha. Maaf. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Maaf ya. An tudrikal qamar. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini adalah suatu ayat yang menjelaskan fenomena astronomis yang sangat kompleks. Fenomena astronomis yang kompleks tentang dimensi ruang. Jadi dimensi ruang, bahwa itu ada bulan yang bergerak kira-kira 400.000 kilometer, itu ya sains yang bisa menjelaskan itu. Ada bulan yang 400.000 kilometer jaraknya dari bumi, tapi ada matahari yang 150 juta kilometer jaraknya dari matahari. Nah, itu semuanya adalah satuan. Jadi tidak mungkin mereka bertabrakan. Tapi di sini juga ada sistem proyeksi. Sistem proyeksi stereografis di sini, dalam stereografis ya, di mana bumi sebagai pusat proyeksinya, kemudian ada sebuah bola langit yang dinamakan
bidang proyeksinya, bidang bola langitnya itu. Jadi tidak mungkin bertabrakan. Jadi kata Allah tidak mungkin bertabrakan. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Jadi tidak mungkin bertabrakan karena itu ada dimensi ruang yang berbeda. Kemudian untuk menjelaskan itu manusia harus mempelajari sistem proyeksinya. Nah, kemudian di situ dijelaskan juga ada fase-fase bulan sebagai tanda-tanda waktu. Sebagai tanda tata waktu. Ya. Nah, sekarang saya beralih ke ayat yang terkait dengan itu, Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang fase-fase bulan. Jadi asbabun nuzulnya ini dalam ayat ini para sahabat itu melihat bulan itu tadinya kecil, kemudian artinya yang tersinari itu kecil, kemudian membesar, kemudian mengecil lagi, kemudian hilang. Apa sih itu? Nah, kemudian turunlah ayat ini. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang fase-fase bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jadi ini adalah linnas bagi manusia artinya untuk keperluan muamalahnya. Wal hajj untuk keperluan ibadahnya. Jadi sistem tata waktu itu adalah harus berfungsi untuk keperluan muamalah dan ibadah. Untuk menjadi linnas wal hajj. Oke. Satu manzilah, jadi tadi kan ada manazil, manzilah-manzilah. Satu manzilah itu direpresentasikan oleh suatu fase bulan. Ini. Jadi satu manzilah itu direpresentasikan oleh satu fase bulan. Sekarang kita teruskan. Para astronom hanya membagi 8 fase bulan. Pertama adalah pada saat dead moon. Dead moon itu pada saat bulan mati, konjungsi. Kemudian menjadi waxing crescent, sabit yang membesar. Kemudian menjadi first quarter moon, hari ke-7. Kemudian waxing gibbous moon, yang sampai dengan hari purnama yang kesekian. Kemudian waning gibbous moon. Kemudian third quarter moon. Kemudian waning crescent. Waning crescent itu sabit tapi kemudian yang mengecil. Yang akhirnya jadi urjunil qadim itu. Jadi para astronom hanya membagi 8 fase bulan karena mereka tidak menggunakan sistem kalender Komariah dan kalender bulan. Umat Islam concern dengan dua-duanya. Nah, sistem tata waktu dalam Islam itu menggunakan kalender Komariah. Sehingga menurut Allah, kata Allah ini ya, artinya tafsir kita ini ada 29 sampai 31 fase bulan sebetulnya. Jadi lebih detail. Jadi seharusnya umat Islam ini konsentrasi di sini. Apa fase bulan, manzilah pertama sampai 29 itu direpresentasikan setiap manzilah itu dengan fase bulan. Jadi kalau kita konsentrasi pada akan lahirlah al-Khawarizmi yang akan terus lahir di kalangan umat Islam kan. Jadi tidak cuman kemudian tergantung saja pada ilmuwan Barat. Oke. Nah sekarang kita akan lebih jelaskan lagi. Kita lihat apa sih sebutnya. Mari kita pahami mengapa terjadi fase-fase bulan. Tadinya kecil, kemudian membesar dan mengecil lagi sampai menghilang. Itu yang kedua, yang pertama. Yang keduanya, kita harus pahami juga mengapa fase bulan itu, ya tadi fase bulan itu yang tadi misalnya ada hilal, kadang-kadang tampak, kadang-kadang tidak tampak. Jadi ini adalah saya lakukan dekomposisi. Ada dua faktor yang besar.
Nah, ini akan kita lihat. Kita lihat ini. Mengapa terjadi fase bulan yang tadi yang kecil kemudian membesar dan mengecil lagi? Nah, ini adalah oke di sini. Ini adalah kita menganggap bumi itu karena kita dekomposisi ya. Sebetulnya keduanya berjalan secara harmonis, tapi ini untuk menjelaskan saya dekomposisi menjadi dua gerakan yang terpisah. Yang pertama adalah bulan ini mengelilingi bumi, mengorbit bumi. Nah, sedangkan bumi sendiri tidak berotasi. Ini asumsi pertama ya, karena ini kita namanya dekomposisi. Nah, ini pada saat posisi seperti ini, orang yang sebelah sini ini adalah tengah hari. Karena matahari ada di tepat di tengah di atas kepala kita. Sedangkan orang ini, orang yang abu-abu atau hijau ini, dia ada di tengah malam karena dia membelakangi secara diametral terhadap matahari kan. Nah, kemudian kita bergerak. Jadi sekarang bulannya yang bergerak. Pada saat ini namanya bulan mati karena orang ini tidak bisa melihat bagian bulan yang tersinari. Kemudian baru ketika di sini, nah ketika bergerak ke sini, orang ini bisa melihat ini nih proyeksi ini, set ke sana. Jadi bagian kecil ini inilah kelihatan di sini. Oke. Kemudian dia semakin membesar, 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 membesar. Namun, ini yang harus dicatat juga. Seharusnya orang ini bisa melihat ini. Kalau dalam posisi ini dia harus bisa melihat bulan yang tersinari seperti ini. Tapi karena dia siang hari, sinar matahari sangat kuat, jadi orang ini tidak bisa melihat ini. Tidak bisa melihat adanya bulan yang bersinar ini. Baru ketika di sini, seharusnya orang ini bisa melihat, tapi ini di bulan ini dalam posisi akan tenggelam ini. Jadi dia mungkin hanya melihat beberapa detik aja ini, beberapa detik kemudian dia menghilang karena seperti di sini, nah sudah tenggelam dia, sudah tertutup oleh bola bumi. Jadi orang ini tidak bisa melihat juga ini, mungkin hanya beberapa detik saja. Sebaliknya orang ini yang ada di sebelah kanan ini, dia mulai melihat ketika di sini, oh itu ada bulan terbit sebelah timur. Kemudian bulannya semakin membesar, dia bisa kelihatan. Tapi orang ini kan tetap tidak melihat karena sekarang ada dia di balik di balik bumi kan, tertutup oleh bola bumi. Sedangkan orang ini melihat terus. Jadi orang yang di sebelah kanan ini, yang abu-abu ini bisa melihat ini selama 2 minggu. Sampai hari ke-21, 27. Tadi dari hari ke-7 sampai hari ke-21. Jadi selama 2 minggu dia melihat terus. Kemudian di sini bagi orang ini tenggelam. Tenggelam. Jadi sudah orang ini sudah tidak bisa lihat lagi. Sebaliknya orang ini seharusnya bisa lihat. Tapi karena ada matahari yang terang benderang, tidak bisa kelihatan juga. Jadi itu adalah proses membesar dan mengecilnya bulan. Artinya bulan yang tersinari. Tapi mengapa bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tidak kelihatan. Bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Oke, jadi itu adalah gerakan yang pertama. Artinya ketika bulan, jadi membesar dan mengecilnya sinar bulan yang tersinari ini adalah akibat bulan mengelilingi bumi. Akibat bulan mengelilingi bumi ya. Jadi itu kalau bulan tidak mengelilingi bumi, dia tidak berubah anunya, fase bulannya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Kita harus pahami juga mengapa fase bulan tersebut tampak dan tidak tampak. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa bulan itu berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, yang tampak itu adalah ini. Penyerahan bulan adalah seperti ini. Penyerahan bulan seperti ini. Kemudian sekarang yang
buminya yang berotasi. Bumi berotasi ini ada orang di sini. Orangnya ya sekarang karena orang itu kan dia bergerak bersama-sama dengan bumi kan. Buminya karena buminya bergerak. Jadi sekarang kita bergerak. Nah, sekarang bergerak. Nah, dia si orang ini tidak bisa melihat ada bulan. Karena apa? Kali masih tertutup oleh bola bumi. Baru kemudian pada sekitar pukul 2 siang, ini pukul 2 siang, seharusnya orang ini bisa melihat bulan terbit di sebelah timur. Seharusnya. Tapi karena ada matahari yang terang benderang, dia tidak bisa melihat meskipun bulan sebesar ini dia tidak mungkin bisa lihat karena kalah sinarnya oleh sinar matahari. Jadi terus dia bergerak ini baru kemudian pada sekitar maghrib, nah orang ini baru bisa melihat oh itu ada bulan yang kira-kira offset lah sedikit offset dari sana dari kepalanya. Nah ini baru dia bisa melihat bulan sebesar ini. Terus dia bergerak, bisa terus masih tetap kelihatan, tetap kelihatan. Tengah malam juga masih kelihatan. Baru sekitar pukul 2 malam, 2 pagi, bulan ini tenggelam di sebelah barat, ya. Udah nggak kelihatan lagi sekarang. Tidak, meskipun bulannya tetaplah sebesar ini. Tetap besar karena bulannya tidak bergerak. Kalau bulannya bergerak ini bertambah besar juga gitu. Tapi ini kan kita anggap tidak bergerak. Bulannya tidak berotasi. Jadi itu. Jadi itulah komponen-komponen yang menyebabkan mengapa bulan itu bertambah besar, fase bulan itu bertambah besar, dan kelihatan dan tidak kelihatan. Oke. Sekarang kita lihat kriteria pergantian bulan Komariah menurut kalender Islam global versus kita bandingkan dengan Mabims ini. Itu begini posisinya. Tadi itulah yang dijelaskan oleh Yasin berapa 39 atau berapa bahwa tidak mungkin matahari dan bulan itu bertabrakan, tidak saling meskipun dia sebetulnya seolah-olah berkejar-kejaran gitu, seolah berkejar-kejaran. Karena apa? Karena kita proyeksikan ke sebuah bola bumi ini sebagai bidang proyeksinya, bola langit maaf, bola langit sebagai bidang proyeksinya, di mana pusat proyeksinya adalah bumi. Jadi seolah-olah berkejar-kejaran, seolah-olah berkejar-kejaran. Tapi tidak mungkin bertabrakan karena sebetulnya jarak dari sini ke sini itu adalah hanya 450.000 kilometer. Kalau ini 150 juta. Jadi tidak mungkin bisa. Cuman kemudian diproyeksikan pada satu bidang namanya bidang bola langit nih. Sehingga, nah, ini ufuk ya, ini ufuk, ini barat, ini timur. Ketika matahari tenggelam, kriteria imkan ru'yat global itu mempersyaratkan ini harus 5 derajat minimum. Yang kuning adalah global ya, yang merah ini adalah Mabims. Ya, Mabims yang ini. Jadi saya berikan. Nah, 5 derajat. Sedangkan Mabim hanya 3 derajat sebetulnya. Selain itu adalah elongation. Elongation itu jarak antara bulan dan matahari. Itu kalau imkan ru'yat global mempersyaratkan 8 derajat, sedangkan Mabims itu 6,4 derajat. Jadi sebetulnya ini lebih besar syaratnya. Cuman syarat ini boleh terpenuhi asal terjadi dimanapun di permukaan bumi. Jadi tidak harus lokal. Tidak harus lokal. Dimanapun di muka bumi kalau itu terjadi sudah masuk. Sah masuk bulan baru. Nah kalau Mabim ini meskipun lebih kecil tapi dipersyaratkannya itu secara lokal. Nah Mabim sini hanya Indonesia, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Ini yang menyebabkan dia akan terbelah itu adalah sini. Nah, kita lihat sekarang berikutnya.
Sekarang kita lihat Ramadan 1414 Hijriah, di mana pada saat 22 Maret 2023 yang akan datang, itu bertepatan tangan dengan 29 Sya'ban 1444. Oke, kita lihat anunya, besaran-besaran astronomisnya. Saya membuat apa ya, sampel, mensampel bagian-bagian bumi dari paling timur ada di Gisborne di New Zealand, Kosai itu di Jepang, Jakarta itu Gisborne itu GMT plus 13 ya pada bulan Maret yang akan datang itu. Jadi artinya terhadap 6 jam di mukanya Indonesia kan. Kemudian Jakarta GMT plus 7, Mekah GMT plus 3, Berlin GMT plus 1, Seattle GMT minus 7 dan sebagainya. Nah, matahari itu kan bergerak dari timur ke barat. Ini pada saat maghrib semua ya. Ini sunset 22 Maret 22 2023 yang akan datang. Pada saat maghrib di Gisborne itu ketinggian hilal adalah, ini ketinggian hilal ini altitude 4 derajat. Sedangkan elongationnya 6,9 derajat. Tadi kan syarat MABIMS yang ini MABIMS itu kan 3 derajat dan 6,4 derajat. Jadi ini sudah terpenuhi. Terpenuhi ini. 3 derajat, lebih dari 3 derajat, ini lebih dari 6,4 derajat. Jadi Gisborne terpenuhi. Apalagi ke sini, ini lebih besar lagi. Kemudian matahari itu kan bergerak. 4 jam kemudian dia terbenam di Kosai di Jepang. Oke. Pada saat itu, pada saat maghrib itu ketinggiannya 6,8 derajat, elongationnya 8. Jadi terpenuhi juga. Terus kalau di sini terpenuhi, semuanya ke sana insya Allah terpenuhi semua. Karena semakin besar ke sana. Cuman it takes about berapa nih? 20 hours ya. Dari maghrib di Gisborne sampai maghrib di San Francisco. Karena ini GMT-7, ini GMT plus 13. Karena itu kan bergerak terus dari timur terus. Jadi maghrib di Gisborne, katakanlah pukul X, nah 20 jam kemudian baru maghrib di San Francisco. Jadi ketika di sini sudah maghrib, di sini udah tambah 20 jam kan gitu. Itu anunya, harus dipahami itu, perbedaan waktu itu. Jadi dengan dia melihat kondisi seperti ini, artinya kalau syarat kalender Islam global kan di mana saja asal ininya 5 derajat dan altitude-nya 5 derajat dan ke elongasinya 8 derajat terpenuhi. Di sini sudah terpenuhi kan. Ini lebih dari 5 derajat, ini lebih dari 8 derajat. Jadi artinya untuk Ramadan ini tidak ada perbedaan antara kalender Islam global dan MABIMS ya. Oke. Nah sekarang insya Allah umat Islam di seluruh dunia akan bersama-sama mulai puasa Ramadan pada 23 Maret 2023. Ya kan ini maghrib kan, maghrib. Jadi jadi malamnya sudah mulai tarawih, kemudian besoknya mulai berpuasa. Oke. Sekarang jadi kita tidak ada isu lah di situ. Nah sekarang yang Syawal ini yang krusial adalah Syawal. 29 Ramadan itu bertepatan dengan 20 April 2023 ini. Maaf, 2023 ya. Maaf. Nah, ini 20 April 2023. Oke. Seperti tadi, maghrib di Gisborne, ketinggian hilalnya itu minus 0,6 derajat. Elongationnya jaraknya cuma 0,6 derajat. Ya, jadi jarak antara bumi dan jadi jelas ini tidak terpenuhi. Apa? MABIMS tidak memenuhi kriteria MABIMS. Bahkan wujudul hilal pun tidak ini. Karena ini negatif kan. Jadi kalau pakai wujudul hilal, Gisborne ini akan masuk Idul Fitrinya pada 22
kan ya kemudian istimewa kan apa istimewa. Jadi masuk pada 22-nya. Nah, sekarang ini pun tidak terpenuhi kan karena seharusnya 3 derajat dan 6,4 derajat. Jadi tidak terpenuhi. Ini tidak terpenuhi juga. Jadi insya Allah kalau Pak menggunakan kriteria MABIMS maka New Zealand, Jepang, dan Jakarta dan Indonesia itu akan masuk Ramadan Syawalnya, Idul Fitrinya itu pada 22 April 2023. Nah, yang lainnya sebetulnya ini masih kurang juga nih. Mekah ini masih kurang. Ini kan seharusnya 5 derajat kan. Tapi biasanya itu karena mereka menggunakan ru'yat murni kan Saudi Arabia itu. Insya Allah mereka akan bisa melihat hilal. Insya Allah. Jadi makanya saya masukkan ini ke wilayah yang ini. Jadi untuk wilayah ini, jadi Saudi Arabia, Jerman, Amerika Serikat di Amerika Serikat masuk Idul Fitrinya pada 21 April. Pada 21 April. Sedangkan Kementerian Agama karena menggunakan kriteria MABIMS dia harus menunggu istiqmal sampai 21 April 2000 maghribnya baru ini terpenuhi ini. 4,5 derajat ininya. Ini kan minimum 3 ini 6,4 ini terpenuhi. Jadi baru menurut MABIM baru Idul Fitrinya itu 22 April 2020. Nah, ini yang jadi persoalannya di sini. Jadi pertama terbelah. Nanti akan saya jelaskan bagaimana konsekuensi itu. Nah, ini adalah data-data ini. Data bagaimana ini ketebalan hilalnya dan semuanya ada di sini. Misalnya di San Francisco pada tanggalnya 20 April 2023 ya pukul 19.47 itu iluminasinya 0,9%, kemudian elongasinya ini 11 sekian derajat, yang ini ketinggiannya. Jadi ada semua. Artinya saya bukan ngarang. Ya, ini semuanya ada di sini. Nah, jadi cuman memang tidak usah saya jelaskan itu karena akan sangat panjang. Nanti akan saya berikan saja PDF filenya dan saya akan berikan pada mereka yang tertarik. Nah, kemudian jadi sudah pasti sudah terverifikasi. Ada persyaratan lain yang sudah saya jelas. Sebetulnya dalam video saya yang lalu sudah saya jelaskan juga itu bahwa akhirnya ini Nah, sekarang bagaimana karakteristik hilal di Jakarta, Indonesia, Berlin, Jerman, dan Seattle, USA. Pada 20 April 2023, pukul 17.48 itu adalah matahari tenggelam di Jakarta. Jakarta pada 20 April, ketinggian hilalnya tadi 1,8 derajat dan elongation-nya ini 2,7 derajat. Jadi artinya tidak terpenuhi menurut kriteria MABIM kan. Ini kan seharusnya 3 derajat. Elongation-nya seharusnya 6,4. Jadi jauh sekali ini. Makanya kata MABIMS dan yang itu yang selalu digunakan oleh Kementerian Agama. Oke, jadi 21 April adalah istimewa. Umat Islam Indonesia masih berpuasa. Sedangkan Idul Fitrinya di Indonesia jatuh pada 22 April 2023. Ya, karena 21 Aprilnya masih istimewa. Penyinaran bulannya berapa? 0,1%. Dari mana ini? Yang tadi, data-data yang stellarium tadi sudah saya berikan kan. Nah, kemudian ini datanya lah. Ya, datanya ini. Ini datanya 0,1% iluminasinya, azimut altitude-nya 1 menit, 1 derajat 45 menit, kemudian elongation-nya 2 derajat 40 menit gitu-gitu. Ini semua adalah. Kemudian beberapa menit kemudian pada 17.57 bulan tenggelam. Bulan tenggelam ini. Tapi tadi dalam animasi tadi kan saya sudah berikan bahwa meskipun bulan tenggelam tapi penyinaran bulan ini bertambah besar.
bertambah besar, tidak kemudian mandek, bertambah besar. Jadi hilal terus membesar meskipun di bawah ufuk. Ya, sekarang kita lihat beberapa jam kemudian pada pukul 1.09 sudah melewati 12 malam kan, jadi pukul 1 itu di Jakarta di bawah ufuknya berapa? 76 derajat di bawah ufuk. Hilal itu posisinya 76 derajat. Yang nggak kelihatan lah memang. Tapi ketebalannya sekarang sudah 0,4%. Karena semakin membesar kan ini. 0,4%. Nah, di detik yang sama pada pukul 1.09 di Berlin itu persis maghrib pada 20 April 23 pukul 20.09. 5 jam difference. Karena ini GMT plus 2, yang ini GMT plus 7 kan, Jakarta. Jadi bedanya 5 jam. Jadi kurangi 5 jam ini dapatlah ini. Nah, di sana di Berlin pada saat maghrib itu ketebalan hilalnya 0,3%. Tapi ketinggian hilalnya di atas ufuk adalah 5,1 derajat. Sehingga di Jerman itu umat Islam akan masuk Idul Fitrinya pada 21 April 2023. Nah, ini keanehannya. Di Indonesia sudah 0,4% loh penyinaran bulannya. Tapi kata Mabim ini bukan hilal. Karena tidak kelihatan. Loh, sudah lebih besar ini, tidak kelihatan. Tapi tidak kelihatan, jadi nggak boleh. Jadi kalau bagi Indonesia itu haram, hilal ini dianggap sebagai hilal. Tapi untuk Jerman yang cuma 0,3% malah wajib diakui sebagai hilal. Jadi lucu, sehingga akhirnya Indonesia harus Idul Fitrinya pada 22 April, tapi Jerman 21 April. Akibatnya, yang seharusnya selama bulan Syawal itu umat Islam Indonesia itu sholatnya itu 5 jam di depan orang Jerman. Jadi kita kata sholat sekarang sholat subuh, mereka sholat subuhnya 5 jam kemudian. Tapi sekarang jadi terbalik. Kita sholat subuhnya adalah jadi 19 jam di belakang mereka. Di belakang orang Jerman. Jadi ini jelas ngawur ini. Ngawur ini. Ngawur. Sekarang kita lihat yang lain. Nah, ini datanya. Ya, ada datanya. Ini jadi di Jerman 3% dan sebagainya. Kenapa itu dapat 5,1 derajat dan ini ada semualah Jakarta sini. Jadi ada semua. Nah, beberapa jam kemudian pada pukul 10.02 ini sudah masuk 21 April kan. Ketinggian hilal berapa? Ketinggian hilal adalah 45 derajat di ufuk timur ya, ini karena ini barat, ini timur. Ketebalan hilalnya sudah berapa? 1,2%. Tapi kata Mabims lagi, ini bukan hilal. Haram mengaku ini hilal. Karena apa? Karena tidak kelihatan. Ini terang siang hari kan nggak kelihatan kan ini. Pukul 10. Tidak kelihatan. Wong tadi bulan yang setengah lingkaran aja nggak kelihatan kok. Waxing gibbous aja nggak kelihatan, bulan yang lebih besar dari setengah lingkaran aja nggak kelihatan, apalagi cuma hilal begini. Tapi sebetulnya ketebalannya sudah 1,2%. Di detik yang sama ini, bulan ini, hilal ini kelihatan di Seattle, karena di Seattle pada saat itu maghrib, pukul 20.02. Ketebalannya berapa? 1 derajat. Ketinggiannya berapa? 1%. Ketebalannya 1%. 1% itu kalau yang 100%-nya kan ya waktu bulan purnama kan. Ketinggiannya 9,7. Jadi kelihatan di sini. Kalau itu Seattle surat surat Idul Fitrinya masuk Idul Fitrinya pada 21 April. Karena ini termenuhi. Tapi dari untuk Indonesia tetap 22 April kan, karena ini haram diakui sebagai hilal karena nggak kelihatan. Jadi untuk yang di Seattle di Amerika itu wajib,
Wajib ya, meskipun ketebalan hilalnya cuma 1%. Tapi di kita yang 1,2% lebih tebal, berapa nih? 20%-an kan? Tidak boleh. Karena tidak kelihatan. Ini kan kacau. Jadi yang seharusnya kita di Indonesia itu sholatnya selama bulan Syawal ya. Selama bulan Syawal. Sholatnya 12 jam di depan mereka, sekarang justru terbalik. 12 jam di belakang mereka. Dan itu berlaku hanya bulan Syawal saja. Jadi itulah anomalinya. Nah, ini datanya, jadi saya bukan ngarang lah ini. Oke. Nah, kemudian sekarang kondisi bulan Jakarta pada 21 April dari 8.30 sampai 17.43 itu saya bikinkan renderingnya. Jadi akan kita tunjukkan bahwa dalam image rendering ini akan kelihatan bahwa hilal itu gambarannya kayak apa. Nah ini lihat, nah, ini hilal ini. Hilal itu mengapa dia berputar? Karena dia karena bulan itu mengelilingi bumi kan, dan matahari juga, matahari semu ya, mengelilingi bumi juga. Jadi dia mengikuti kemana arah matahari kan, jadi berputar. Inilah hilal. Sekarang kita lihat recent 3D renderingnya. Di 3D. Jadi itu selama dari pukul 8.30 sampai dengan mendekati maghrib ya, pada 21 April yang akan datang. Ini kita lihat image rendering. Jadi ini hilal ini. Ini 3D image rendering ya. Ini hilal. Ini ada 20 image, ini ada 20 ya. Sejak pukul 8.30 sampai 18 karena incrementnya setiap 30 detik. 30 detik. Jadi ini kalau ini kita klik, nah itu seperti tadi juga. Inilah hilal. Masa itu bukan hilal? Jadi penyinarannya lihat ini, lihat skalanya dari sini. Kalau ini berarti lebih gelap, kalau ini di sini kan lebih terang artinya. Nah, ini hilal. Jadi bisa dibuktikan ada hilal. Jadi selama 21 April, persoalannya ini nggak kelihatan memang. Tidak kelihatan kecuali animasi komputer yang bisa menjelaskan itu. Tapi secara fisik ya memang tidak kelihatan karena sinar matahari terang benderang, ini tidak kelihatan. Nah sekarang bila hadis melihat hilal ditafsirkan sangat tekstual, ini bahayanya di sini. Ada 21 April, oh 21 April ini, 21 April, sorry. 21 April ya. Pada sunset 21 April, maaf ini 2023. Pada saat itu jadi pada 21 April 2023 pada saat maghrib, ini maghrib, matahari sudah tenggelam, ketebalan hilal sudah 1,8%. Ketinggiannya 12,6 derajat. Itu kan jauh lebih besar dari 3 derajat. Kemudian elongasinya sudah 15,3 derajat, lebih besar dari 6,4. Nah, kata Mabims itu, nah kalau ini baru hilal nih. Loh persoalannya kalau yang tadi saya berikan animasinya tadi dari sini ke sana sampai sini ada hilal, kemudian di sini baru dianggap oh kalau ini hilal, yang tadi bukan hilal karena nggak kelihatan. Loh kalau gitu ini dianggap jebrol dari langit. Seolah-olah langit itu terbelah kemudian muncullah hilal gitu, muncul bulan gitu. Ya kan nggak mungkin itu, tidak masuk akal gitu. Jadi yang tadi itu ya hilal, tidak kelihatan memang, tapi itu adalah hilal. Itu yang pertama. Jadi sangat tidak masuk akal kalau sangat tekstual. Kemudian beberapa menit kemudian ini tenggelam, kira-kira 1 jaman lah, kira-kira 1 jam. Karena ini 12,6 setiap 1 derajatnya kan kira-kira 4 menit kan. Jadi ini hampir 50
sekian menit lah, hampir 1 jaman kan. 1 jam kemudian bulan tenggelam. Kan udah nggak kelihatan lagi bulannya. Bagaimana kita berpuasa kalau ini bukan hilal? Akarnya kan katanya kan kalau tidak kelihatan itu bukan hilal. Nah sekarang sudah tidak kelihatan. Jadi bagaimana puasanya? Jadi memang tidak masuk akal kalau kita mentafsirkan ayat Allah itu dengan secara sangat tekstual. Jadi kita harus betul-betul pahami sains. Sekarang kita lihat karakteristik hilal di San Francisco, Seattle, Berlin, Mekah, Saudi Arabia, Jakarta. Tapi kita benchmark saat maghrib di San Francisco. Ini anunya. Pada 20 April 2023, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa terbit di maghrib di Gisborne, New Zealand, memerlukan 20 jam untuk maghrib di San Francisco. Jadi artinya ketika di sini pukul 19.47 pada 20 April, di sini sudah 21 April karena 20 jam yang lalu kan anunya itu maghribnya itu. Jadi sekarang sudah 14.47. Nah ini kan sekarang kita lihat. Pada saat di San Francisco 1914 maghrib, di Berlin misalnya sudah berapa nih 5 jam sebelumnya kan, 5 jam di depan kan, udah pukul 4.47. Ketebalan hilalnya berapa nih? 1,1%. Udah jauh lebih tebal dari ini. Di Mekah 1,2%. Jamnya sudah pukul 5 karena ini GMT plus 3, ini GMT minus 7. Kan gitu. 10 jam yang lalu. Oh maaf, Berlin itu berarti 9 jam yang lalu kan. 9 jam yang lalu. Sudah berlalu 9 jam sejak maghribnya. Jakarta minus 7 plus 7 jadi 14 jam sebelumnya. Jadi sudah pukul 9.47 tapi sudah masuk 21 April. Ketebalannya sudah 1,2 derajat. Di Gisborne juga seperti itu. Sudah pukul 14.47 dan ketebalannya sudah, jadi ini sudah lebih besar semua ini. Masa yang ini wajib diakui sebagai hilal, tapi yang ini tidak boleh, padahal lebih tebal. Jadi ini acak adut betul lah, pokoknya kriteria imkan ru'yat mabim. Ini data-datanya, semua ada, semua ada, tuh datanya. Nah, kesimpulannya, kriteria awal bulan mabim dipersiapkan dengan asal-asalan, ceroboh, narrow minded. Mengapa? Karena saya tahu datanya itu hanya digunakan 11 biji. Data itu bukan data pengamatan, data primer lagi, itu data sekunder yang diambil dari arsipnya Kementerian Agama. Jadi memang ceroboh betul. Ceroboh betul. Ya udah makanya hasilnya acak-adut kan. Tidak menganalisis secara holistik dan komprehensif dengan melihat dampak global. Jadi harus dilihat dong dampak global. Bagaimana mungkin hilal di wilayah timur bumi yang jauh lebih besar dikatakan haram diakui sebagai hilal karena tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu bisa di bawah bumi, bisa sudah di atas ufuk, tapi di ufuk timur sehingga tidak kelihatan karena matahari masih terang benderang. Padahal yang di wilayah barat bumi lebih kecil, tapi wajib diakui sebagai hilal. Ini kacau balau. Kacau balau. Akibat syariahnya, selama bulan Syawal 1444 Hijriah, umat Islam ASEAN, saya beri kutip karena sebetulnya kan cuma Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura kan, melaksanakan ibadahnya sekitar 12 jam di belakang Muslim Amerika. Padahal seharusnya sekitar 12 jam di muka mereka, di muka umat Islam Amerika. Oke. Kemudian, jelas ini merupakan scientific blunder. Blunder, kesalahan kasar gitu, kesalahan ngawur gitu yang dibungkus oleh kaidah-kaidah saintifik. Tapi amatiran gitu, tidak melihat dengan secara komprehensif.
Muslim di dunia harus segera mengadopsi kalender Islam global, nomor satu. Agar dapat memasuki awal bulan Islam dalam satu hari dan satu tanggal yang sama di seluruh permukaan bumi. Umat Islam harus mampu melakukan klasifikasi tingkat penirahan bulan yang lebih rinci. Satu manzilah adalah satu fase. Itu seperti petunjuk tadi ayat surat Al-Baqarah 189. Klasifikasi yang lebih detail daripada pemikiran astronom barat. Astronom barat cuma 8 pembagian fase bulan kan. Seharusnya ulama Islam mampu mengklasifikasi menjadi 29 sampai 30 fase bulan. Jangan gunakan lagi ketinggian hilal karena ini parameter yang buruk. Hilal di bawah ufuk sangat mungkin justru jauh lebih besar daripada yang di atas ufuk. Yang tak tampak juga mungkin lebih besar dari yang tampak. Tadi sudah animasinya sudah kita lihat. Kriteria seperti wujudul hilal juga rawan suatu saat akan membelah umat Islam. Ya. Jadi kebetulan saja ini tidak, tapi insya Allah suatu saat umat Islam di belahan bumi timur dapat beribadah sekitar 12 jam dari saudaranya di wilayah barat. Kalau wujudul hilal tidak kalau membelah umat ya seperti ini akan sama aja. Para pakar ilmu falak Muhammadiyah telah bertemu 4 kali dan telah mengusulkan penggunaan kalender Islam global. Entah pertimbangan politis apa yang menahan Muhammadiyah belum juga mengadopsi kalender Islam global. Pada muktamar Surakarta kemarin juga ternyata tidak dibahas. Nah, ini yang gongnya ini ya. Ketika saya mengajar di Malaysia 2014, saya menulis buku ini, Pseudo Sharia Economy and Muslim Civilization Debt. Ini riset saya selama 3 tahun. Saya dapat dana riset dari Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Cukup besar juga. Kemudian saya membuat telaah. Jadi kalau kita sistem akuntansi perbankan, bank sentral di seluruh dunia Muslim ya, menggunakan 1 Januari sampai 31 Desember, 1 Januari, itu adalah salah. Karena seharusnya ini kan 365 hari, padahal seharusnya menggunakan kalender Komariah yang 354 hari. Akibatnya kalau kita menggunakan yang kalender Samsiah yang itu Gregorian itu 11 harinya ini 365 dikurangi 354 11 hari itu tidak terzakati. Tidak terzakati. Kalau itu menumpuk selama ribuan tahun katakanlah 1400-an tahun committed by semua muslim di dunia. Ini kekurangan bayar zakatnya saya hitung. Saya menggunakan sampel-sampel ya. Itu saya belajar ekonometrics sampai saya untuk menulis ini saya harus belajar ekonometrics. Itu saya taksir sekitar 10 triliun dolar. 10 triliun dolar kekurangan bayar zakat. Itu adalah hutang pada Allah. Ya, itu harus dibayar. Ada yang komentar, tidak mungkin. Beginilah, saya menulis buku ini sangat serius sekali. Dan ini memenangkan 3 kali Best Paper Award ya. Bahkan salah satunya di Abu Dhabi saya memperoleh hadiah $5.000 sebagai Best Paper Award ya. Jadi nggak main-main ya. Saya ini para panelisnya itu adalah profesor-profesor ekonomi syariah. Jadi jadi kalau ada yang serius akan mengajak saya berdebat, undang saya akan menjelaskan. Tapi kalau misalnya cuma sekedar komentar-komentar yang sporadis gitu, saya nggak bisa saya tanggapi. Jadi ini sangat serius sekali dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.